tepat tanggal 19 Juli jam 18.28 Papa akhirnya meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Merit, terus tante lahir Yuki itu lagi susah banget, susah sih Om, tapi pertama kerja sama orang Jepang gitu, terus pas lahir Yuki berarti sampai mau ini aja, mau terus rumah sakit aja tuh tante dulu, jual cincin kawin, ya udah itu aja, jual cincin kawin itu terus proses sampai dia orang sih ulet banget sih Om, ulet apa tuh dia kalau ini gitu harus ulet, harus kuat gitu, jadi nggak boleh minta, nggak boleh apa gitu. Papa terlahir di keluarga yang sangat kekurangan dan sudah menjadi piatu sejak bayi. Mungkin boleh dibilang Papa itu masa kecilnya termasuk anak yang kurang gizi. Papa itu sosok yang keras, seorang yang suka memulai sesuatu. Dia suka membuat segala sesuatu. Dia semangat, dia orang yang bersemangat. Tapi karma baiklah sehingga Papa bisa tumbuh dewasa, berkeluarga, dan yang paling penting Papa bisa menghidupi istri serta 5 anak-anaknya dengan kecukupan. Kerja keras banget, kalau dia mau apa sebisa mungkin ya pasti dikejar terus sama dia, yang kayak menurut kita nggak mungkin. Kalau udah maunya apa harus bisa, ya apapun itu caranya harus baik sih, intinya gitu aja sih. Papa selalu bilang segala sesuatu tuh bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa di dunia ini gitu. Jadi ya itu, Papa orangnya tegas gitu, maksudnya kalau misalnya emang udah harusnya ya harusnya gitu, dia nggak mau kompromi gitu. Saya kebetulan mungkin yang paling nggak dekat, jadi ketika bersama yang ada selalu berantem, selalu. Apa aja mau harus bisa gitu, bilang sama anak-anak juga gitu. Kalau bilang sama anak-anak nih, orang bikin kapal aja bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Pengharapan Papa terhadap anak-anaknya itu sebenarnya bukan di bidang pendidikan, karena beliau pada awalnya itu orang yang paling tidak setuju untuk kuliah, terutama saya, anak laki-laki. Dia bilang karena menurut beliau buang waktu, buang uang. Ketika kita kuliah, waktunya terbuang berapa, sedangkan kalau kerja kita dapat uang. Itu yang pertama kali beliau menentang lah saya untuk kuliah. Tapi saya masuk ke kuliah hukum itu karena waktu itu beliau tersengkat masalah hukum. Pikiran saya cuma, saya mau pindah hukum. Waktu sebelumnya saya ekonomi. Saya pindah hukum, saya lulus. Ya walaupun nilainya sangat-sangat jelek, tapi saya lulus. Perhatian sama keluarga, perhatian banget. Ya orang ikhlas. Kalau buat keluarga tuh bela habis. Pas saya lulus S1, beliau bilang tolong terusin S2, dan nggak tanggung-tanggung mintanya di UI Notaria. Yang saya waktu itu sempat berpikir, hampir nggak mungkin saya bisa masuk, karena teman-teman dengan yang lulusnya bagus segala macam, nilai bagus segala macam, kuliah 3,5 tahun, ngetes di sana tidak bisa. Kalau saya bilang sama orang-orang, saya bisa masuk UI ya karena doa orang tua. Itu terlalu buat saya. Toh lulus juga akhirnya. Karena kan sebelum aku meninggalkan satu kamar,
kamar. Ya maksudnya apa? Saya kan sering ngaku kesalahan, misalkan kadang kan kalau misalkan kita orang lah, anak misalkan kalau pulang lambat, jadi kadang-kadang kan suka telepon, lu di mana? Mau pulang di berapa gitu kan selalu kan. Ya kadang kita berpikiran, kok kayak anak kecil gitu kan. Nah, tapi ya sekarang nggak ada lagi kayak gitu. Waktu Feli lupa deh lagi ada rusuh-rusuh apa gitu. Terus papa bilang mau kemana, dia bilang mau ke kampus, mau ketemu dosen pembimbing gitu. Tapi kan lagi waktu lagi ada mau isu-isu rusuh apa lah gitu. Terus papa bilang ya udah kita naik motor aja ya gitu. Terus dia itu udah Feli papa tuh cuma pakai celana pendek yang maksudnya yang ala-ala papa banget lah gitu, celana pendek santai sama kaos sama pakai jaket gitu. Terus dia nganterin Feli dari rumah sampai Atma. Terus papa bilang kan, "Pa, masuk aja yuk," Feli bilang gitu kan. Terus papa bilang, "Nggak usah, papa nunggu di sini aja." Jadi tuh bener-bener Feli tuh ketemu dosen pembimbing Feli. Sampai akhirnya Feli maksudnya ketemu dia, terus ternyata harus direvisi. Feli balik ke warnet, Feli ngetik lagi, Feli ngetik ulang, Feli balik lagi ke dosen Feli. Dan papa tuh masih nunggu di parkiran motor. Dan itu dia bener-bener di motor, maksudnya kayak ya apa ya, saking ininya gitu, saking ketakutannya anaknya nggak dapet busway, anaknya takut turun dari busway kenapa-napa, dia nunggu gitu. Pada saat itu dia nunggu di parkiran motor. Ya itu maksudnya kayak ya Saya pernah ikut panel basket, dia kerja itu. Saya lagi itu di mana ya, di Trisakti ikut jualan. Itu papa sempat-sempatin datang naik truk tonton saya kan. Ya itulah saya ya dari bapak saya kayak gitu. Terus saya dia tuh apa ya, kasih kita semangat gitu kan. Cuma memang ternyata di belakang saya papa banyak ngomong sama orang. Sebenarnya saya nggak tega. Saya tuh anak perempuan dan harus kerja kayak gini. Ya saya cuma bilang itu sama waktu itu papa ngomong sama teman baiknya. Saya masih umur 23 tahun. Saya bilang, "Om, nggak masalah. Saya nggak pernah bekerja itu harus dari janda." Saya masih kolot mungkin pikirannya. Saya bilang, ya namanya usaha orang tua apapun itu harus jatuh ke anak. Saya bilang, harus ada yang jatuh ke anak. Mau anaknya sehebat apapun, salah satunya itu harus pasti bisa. Ya, mungkin saya yang dikasih kebiayaan buat ngurusin dia, jalanin aja. Saya nggak pernah ngerasa nih kerjaan laki-laki harus ngangkat kaleng, beset-beset gitu kan. Ya, saya jalanin aja. Kalau saya boleh cerita, papa itu orang yang sangat supel, santun, dan papa itu suka menolong setiap orang yang bercerita tentang kesusahannya. Nah, sehatnya ya yang terakhir beliau ingin saya menjadi tingkat tertentu PPAT itu saya belum sampai. Beliau berkali untuk berharap saya jadi PPAT. Saya sudah lewatkan 2 kali tes, tapi lewat karena menurut saya belum waktunya. Beliau sangat ingin membantu, tapi saya bilang belum saatnya. Itu yang belum sampai. papa udah tahu kalau misalnya dia sakit kanker. Cuma maksudnya itu sama sekali nggak ngebikin dia untuk berhenti gitu ngejemputin Feli gitu. Maksudnya Feli banget, maksudnya kayak bahkan Cawang MT Haryono tuh macet banget gitu. Jadi setiap hari tuh Feli pergi ke kantor, pulang ke kantor tuh papa kayak jemput gitu. Kayak waktu itu tiba-tiba lagi hujan, Feli mau pulang kantor, lagi hujan, Feli lagi bingung, ini gimana pulangnya gitu kan. Feli pernah nggak bawa payung, tiba-tiba selesai balik pulang kantor tuh 5:30, papa tuh telepon gitu. Fel, udah bubaran, udah pak gitu. Oh ya udah, papa lagi cari jalan nih.
mau jemput kamu, dia bilang gitu kan. Papa lagi cari jalan, cuma papa muter-muter soalnya tadi papa salah putar balik gitu. Di situ bener-bener kayak Feli nggak minta gitu loh, bahkan papa nggak bilang sebelumnya kalau papa mau jemput, tiba-tiba dia kayak udah di jalan mau ke sana kayak gitu maksudnya ya banyak lah. Terus kayak apa ya itu sih perhatiannya dia itu loh yang benar-benar yang Feli ngerasa ya kenangan manis banget gitu ya. Mungkin sekarang ya udah Feli nggak bisa dapet dari seorang papa lagi. Sepanjang hidup saya itu berusaha untuk menjalani apa yang beliau katakan. Hanya satu, PPAT itu belum. Aku naik busway kemanapun Feli mau pergi pasti naik busway. Bahkan tuh papa suka nanya gitu loh, busway tuh gimana sih cara naiknya kayak gitu. Sampai terakhir papa sakit, yang Feli ingat banget papa udah tulangnya udah pada sakit gitu. Papa udah nggak mungkin jemput Feli ke daerah-daerah jauh ya, itu atas papa jemput Feli di busway gitu. Dan dia selalu nunggu gitu. Pokoknya sebelum Feli datang tuh pasti papa udah nunggu gitu di depan halte busway. Papa yang tahu di sop tahu tuh paling suka. Nah, dia kalau makan sop tahu itu dia pasti ingat Yuki. Sama dia kesukaannya hampir sama, tau nggak? Sop tahu dia pasti ingat. Kalau dia masak nih, dia pas masak Yuki nggak ada gitu kan di rumah ya. Dia pasti, aduh Yuki nggak makan nih. Selalu dia ingat Yuki. Kalau makan sop tahu itu ingat Yuki. Dia bilang, aduh Yukinya nggak makan di sop tahu. Dia bilang gitu. Itulah yang dia selalu ini sama Yuki, tau nggak? Jadi makan tuh sama dia sukanya dia orang gitu. Suka sop tahu. Yang satu hal yang saya sangat sesalkan yaitu 2 tahun papa sakit, saya nemenin papa, banyak waktu saya berdua sama papa. Tapi kenapa hari itu saya nggak bisa duduk di samping papa? Saya tanya papa mau ngomong apa, nggak ada sepatah pun saya bicara itu sama papa. Jadi ya memang nggak ada pesan terakhir dari papa buat saya. Saya harapannya sama Feli aja. Feli sih kan belum lulus. Dia selalu bilang, kok belum lulus ya? Kuliahnya kenapa ya dia nggak lulus ya? Kok ini selalu itu selalu. Maaf banget karena banyak ya itu aku belum bisa ngasih gelar SE, aku belum lulus. Maaf juga untuk waktu-waktu terakhir yang aku nggak bisa kasih ke papa sampai akhirnya papa pergi. Maaf karena aku sering bohong. Ya maaf lah gitu loh, banyak banget kesalahan aku yang mungkin bikin papa sakit hati, yang mungkin bikin papa kayak ngerasa anaknya tuh nggak care sama dia kayak gitu sih. Maaf banget dan makasih banget buat semuanya Pak. Saya janji sama papa, saya akan jaga adik-adik saya seperti yang papa selalu ngomong sama saya. Jaga adik-adiknya, jaga mama. Semoga papa kasih kekuatan penuh buat saya untuk melakukan itu, lanjutin tugas papa. Saya cuma minta maaf. Maafkan justru di akhir hidup aku kita sering banget berantem, sering banget cekcok. Saya minta maaf, salah pahaman saya sampai bisa fitnah papa ngejaga saya minta maaf. Kalau boleh, apa datang ke mimpi saya, apa jangan, apa maafin saya tolong.
Pujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Kami bersyukur dan terima kasih atas segala berkah yang Engkau berikan kepada kami. Mohon tuntunlah kami selalu ke jalan yang benar. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu menyertai anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucu kami. Semoga mereka senantiasa mendapatkan penghidupan yang baik. Semoga anak-anak, cucu-cucu, dan mantu-mantu kami dapat hidup harmonis dan sejalan dengan ajaran Buddha Dharma. Semoga suami saya tenang di alam manapun beliau berada dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Shanghai lepas tangan kayaknya. 4 bulan. Pahin udah berapa bulan? Saya udah sakit begini. Maksudnya Oh, waktu ketemu titiknya agak lama. yang agak udah mulai kerasa sakit. Kasih ya cuman wah. Terus waktu Pak Co udah bener sakit lagi tuh, kambuh lagi. Hitung bulanan, sebulan 2 bulan ya. Setengah, saya pikir kalau 6 bulan mati saya udah masih lama banget umur gitu. Saya nggak bohong. Kanker Pak. Oh Kanker paru-paru. Nggak minta sama Tuhan, nggak setiap kali bangun ya mendusin. Kok bisa? Nggak bohong pasien. Saya minta, kapan lu mau cabut gua? Gua udah nggak tahan hidup nih. Tapi kalau lihat muka Koahin bagus ya, gemuk. Lebih seger ya Pak. Kemarin lebih seger Pak. Ini setelah saya hampir 2 minggu saya nggak jemput mulai. Kemarin ini saya nggak bisa turun ranjang, saya kira mati, saya udah syukur. Mukanya bagus ya, merah gitu. Kemarin ini lebih seger ya Pak. Kenapa tuh?